Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup bab 1681. Setengah jam kemudian, sebuah Cadillac hitam sederhana berhenti di pintu gedung. Brian berjalan menuruni tangga dengan tenang dan masuk ke mobil dengan cepat. "Bapak." Brian. Tepat ketika Cadillac hendak pergi, Soros berlari ke sisi Cadillac dan menyerang Brian sambil tersenyum. Jendela diturunkan, dan Brian memandang Soros sebelum bertanya, "Ada apa?" "Saya pikir kami sudah membahas semuanya, Bapak." Brian jadi mengatur ulang pikirannya dan kemudian perlahan berkata, "Kau tahu, aku dipaksa untuk membuat keputusan untuk banyak hal, jadi kuharap kau tidak akan memiliki pendapat tentang karakterku berdasarkan ini. Betulkah? Lalu haruskah saya bersimpati dengan Anda atau mempertimbangkan Anda?" Brian dengan mengangkat bahu, Soros menjawab, "Sebenarnya, saya tidak terlalu peduli apa yang Anda butuhkan tentang saya. Banyak orangku, tapi aku masih menjalani mimpi dengan bahagia." "Soros, kamu biarkan dirimu terbuka untuk menyerang. Menurutmu, seberapa jauh Half the Harbor Langdon dibandingkan dengan Jasper Line?" tanya Brian dengan marah. Soros berkata ringan, "Itu masalah antara Anda dan Wall Street. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Half the Harbor Langdon adalah seorang pengusaha tradisional Summerland. Dia tidak percaya pada investasi fisik dan kebijaksanaan operasi modal, jadi dia dan saya membutuhkan untuk tidak dapat melakukan satu sama lain." Brian dan berkata, "Kamu berhasilku hanya untuk mengatakan ini." "Tentu saja tidak." Soros tersenyum penuh arti, meletakkan tangan di pintu mobil. Dia kemudian mengungkapkan lurus ke arah Brian dan berkata, "Wah, masalah ini akan diumumkan dan tindakan akan segera menyusul. Anda tidak akan begitu tidak sabar untuk memberitahu siapapun tentang ini sebelum itu, kan?" Brian menjawab dengan dingin, "Apakah kamu mengancamku? Ini bukan ancaman." Soros berpikir dan berkata, "Saya tidak pernah mengancam siapapun, tetapi saya harap semua orang dan dengan saya tahu apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan. Mungkin aku bukan apa-apa bagimu, tetapi ada terlalu banyak orang di balik ini. Jika Anda melakukan sesuatu yang bodoh, itu akan merugikan semua kepentingan kita, dan tidak ada yang mau melihatnya. Katakan padaku, kamu orang yang pintar, kan?" Tangan Brian yang mencengkeram gagang pintu mobil mengepal. Kemudian, dia melonggarkannya. "Saya mengerti." Setelah Brian mengatakan itu, dia menutup jendela mobil. Soros menarik-menarik dan mundur 2 langkah. Senyum di wajahnya secara mendalam. Cadillac meninggalkan tempat itu secara perlahan. Setelah melirik Soros melalui jendela belakang, wajah Brian menjadi gelap. "Tuan, apakah Anda membutuhkan kami untuk menyebarkan berita?" Orang kepercayaan Brian menoleh dan bertanya. Brian menjawab dengan dingin setelah menarik napas dalam-dalam, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan? Apakah Anda ingin kita semua mati?" Orang kepercayaan itu berkata dengan tidak percaya, "Anda adalah ketua ExxonMobil. Apakah dia akan begitu berani?" "Dia tidak mau, tapi ada orang yang seperti itu. Aku bukan apa-apa bagi orang-orang itu." Brian tampak saat melanjutkan, "Kembalilah. Pulanglah dan tulis laporan untukku. Katakan kepada mereka bahwa saya mengalami beberapa masalah kesehatan dan saya perlu setengah bulan untuk mempublikasikan diri. Kemudian, mengatur pesawat untuk saya dan keluarga saya untuk pergi ke pegunungan Alpen. Karena saya tidak memiliki kekuatan untuk mengelolanya, saya tidak akan berhasil." "Saya mengerti, Pak. Aku akan melakukannya sekarang, tapi bagaimana dengan perusahaan?" Brian tertawa dingin dan berkata, "Presiden perusahaan, Diesel adalah antek setia mereka. Dia akan menjaganya dengan baik." Bab 1682. Area perumahan Mid Mountain di Harbor City. Kaiden mendorong pintu ruang kerja di Villa J. Langdon.
Di villa ini, hanya 2 orang yang diizinkan memasuki ruang kerja Half the Harbor Langdon tanpa pintu. Salah satunya adalah Half the Harbor Langdon sendiri, dan yang lainnya adalah penggantinya, Kaiden. Bahkan saudara kandung Kaiden tidak menikmati hak istimewa seperti itu. Anda di sini, setengah Harbor Langdon, yang sedang membaca arsip, mengangkat matanya, melirik Kaiden, dan berkata pelan. Ayah, makan malam ini berjalan lancar. Setelah Anda pergi, saya mengirim semua pengusaha kaya pulang, tetapi mereka tidak pernah membuat janji apapun. Kaiden duduk di seberang Half the Harbor Langdon dan berkata. Separuh pelabuhan Langdon tersenyum, melepas kacamatanya, dan berkata, ini normal, tetapi bahkan jika Anda tidak mengatakannya, mereka telah membuktikan posisi mereka dengan tindakan. Ini cukup. Baru saja, saya menerima telepon dari Amerika Serikat. Rencana kami sukses. Sekarang tinggal menunggu pengumumannya besok. Kaiden sedikit membaca dan berkata, tidak apa-apa bagi kita untuk melakukan ini. Tidak, dan kita juga akan menghadapi masalah yang cukup besar, jawab Langdon setengah pelabuhan langsung. Jadi, melihat keraguan, Half the Harbor, Langdon berkata dengan lembut, ketika kita melakukan bisnis, kita akan melakukan bisnis di timur kota atau di selatan kota. Dalam banyak kasus, kami tidak dapat melakukan bisnis di kedua sisi bersama-sama karena ada masalah dalam hal kekuatan. Ada juga masalah sisi timur dan kota selatan yang tidak saling menyukai. Tapi kita oportunis jika kita melakukan ini. Kaiden bertanya dengan enggan. Ya kita, tapi jadi apa? Setengah pelabuhan Langdon tidak mempedulikan hal ini dan bertanya dengan lugas, jika bisnis di timur kota tidak bagus, maka kita akan pergi ke selatan kota. Jika bisnis di selatan kota tidak bagus, kami akan pergi ke timur kota. Seorang pengusaha tidak melihat hubungan ketika mereka melakukan bisnis, tetapi minat. Tapi ayah, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kita harus fokus berinvestasi di pasar daratan, Kaiden masih ragu-ragu. Daratan lebih realistis daripada pengusaha. Setengah mata Harbor Langdon bersinar dengan keajaiban. Dia berkata, daratan membutuhkan investasi. Mereka membutuhkan pengusaha dari Harbor City atau Summerland keturunan dari luar negeri seperti kita untuk membawa kembali dolar AS dan meningkatkan ekonomi daratan. Di bawah premis seperti itu, daratan tidak akan terlalu peduli jika kita bertindak sendiri. Sambil berbicara, Half the Harbor Langdon berjalan mengitari Kaiden, bahu-bahunya, dan berkata, Kaiden, kamu adalah penerus yang aku kembangkan. Di antara anak-anak saya selalu paling puas dengan Anda. Anda mirip dengan saya dalam semua aspek. Namun, ada satu hal yang kamu kurang. Anda tidak pernah miskin atau mengalami kesulitan. Anda belum pernah mengalami kerja keras menarik pelanggan di stasiun kereta hanya untuk dipandang rendah karena Anda perlu menjual bunga plastik yang hanya akan membuat Anda mendapat untung 5 sen. Tenggorokan Anda akan mulai berasap karena Anda telah berteriak sepanjang hari, namun Anda masih terlalu miskin untuk makan dan hanya bisa makan roti atau stres. Oleh karena itu, kamu belum cukup buas. Anda harus biadab jika Anda berada di lini bisnis ini. Daratan kita untuk membangkitkan ekonomi dan kita dapat menghasilkan banyak uang juga, jadi mengapa tidak perlu? Mengapa daratan tidak menyambut kita? Pada akhirnya, jika kita memiliki kekuatan yang, kita akan memiliki cukup chip untuk dimainkan dengan dealer di meja taruhan manapun. Jika tidak, tentu saja, situasinya akan berbeda, tapi sekarang, kita bisa, dan kita harus melakukannya dengan meriah. Siapa yang bisa melakukan apa saja untuk kita? Kaiden mengangguk perlahan dan menjawab, saya mengerti, ayah. Bab 1683. Bagus kalau kamu mengerti. Separuh pelabuhan Langdon selap pundak Kaiden lagi dan berkata, setelah besok, hidup kita akan lebih sulit. Persiapkan dirimu dan pergi ke Amerika Serikat bersamaku besok malam. Apakah kita ada? Tanya Kaiden. Bisa dibilang begitu.
Zakari telah membuat saya banyak masalah selama beberapa hari terakhir dan menempatkan saya dalam situasi yang sangat sulit. Ketika peristiwa akhirnya terjadi besok, serangannya pasti akan menjadi lebih intens, jadi mari kita diam untuk saat ini. Yang terpenting adalah pertukaran saham dengan ExxonMobil. Ini akan memungkinkan kita untuk menembus level terdalam dari kelas atas di Amerika Serikat dan ini akan sangat membantu perkembangan kita di masa depan. Kami harus membangun hubungan yang baik dengan Rockefeller khususnya. Ini akan mempengaruhi apakah kita bisa mencapai pemahaman diam-diam dengan Freemason. Oke. Ketika Kaiden mendengar kata Freemason, dia membaca dengan kilatan di matanya dan menjawab sambil mengertakkan gigi dan mengangguk. Lari bersama sekarang. Keesokan harinya, Jasper dibangunkan oleh Greg saat dia masih tidur lelap. Bapak, lain. Jasper membuka pintu dan membocorkan Greg, yang tampak malu ketika dia berdiri di luar pintu. Dia bertanya, ada apa? Dia tahu bahwa Greg tidak akan datang untuk mengganggu istirahatnya kecuali dia memiliki masalah yang sangat mendesak. Sejak Greg ada di sini, sesuatu pasti telah terjadi. Reynoldson ada di sini. Dia ingin bertemu denganmu. Setelah mendengar kata-kata Greg, Jasper mengangkat alisnya, kembali ke kamar untuk berpakaian, dan bertanya, apakah laporannya sudah diterbitkan? Ya, itu telah dikirim satu demi satu dan telah menimbulkan respons yang luar biasa. Sebagian besar orang Finlandia telah menolak rencana akuisisi ini, kata Greg dengan marah. Ini diharapkan. Untuk Finlandia, Nokia adalah merek yang seperti harta nasional mereka, dan kami adalah orang asing. Jika perusahaan asing ingin membeli merek nasional seperti Meitai, kami sebagai keturunan Somerland juga akan jijik. Jasper mengenakan pakaiannya dan berkata sambil berjalan. Setelah mengatakan ini, dia tertawa dan menambahkan, namun, kapitalis tidak akan pernah berubah pikiran karena opini publik. Siapa yang peduli dengan apa yang mereka temukan? Ngomong-ngomong, pertemuanku dengannya kali ini hanya bisa berlangsung hingga 30 menit. Saya akan melewatkan pembukaan jika saya terlambat. Anda harus membantu saya mengawasi waktu. Jasper mengingatkan Greg. Dimengerti, Tuan Lain. Ketika tiba di ruang penerima tamu yang diatur oleh hotel, Jasper mendorong pintu terbuka dan langsung tertawa setelah melihat Reynoldson. Temanku, seperti yang diharapkan, kita akan segera bertemu lagi. Jasper naik dengan antusias dan berjabat tangan dengan Reynoldson saat yang terakhir berdiri. Ekspresi Reynoldson tidak menyenangkan. Dia tangan Jasper dan berkata, Lain, kamu hina. Ini seperti pujian. Jasper mengangkat bahu, duduk di sofa, dan berkata kepada Reynoldson, jadi, Tuan Reynoldson, apakah Anda datang ke sini hari ini hanya untuk membahas moralitas saya? Reynoldson mengertakkan gigi dan berkata, Anda menempatkan saya dalam posisi yang sangat sulit setelah Anda memanfaatkan pertemuan kami untuk mempromosikan hal semacam itu kepada publik. Lain, kamu harus memberiku penjelasan. Bab 1684. Jasper berkata datar, Tuan Reynoldson, saya pikir Anda belum menyadari situasinya. Pertemuan kami adalah fakta, dan juga fakta bahwa saya berniat mengakuisisi Nokia. Karena itu semua fakta, saya tidak mengarang konten apapun. Hanya saja media mendapat berita, jadi penjelasan apa yang perlu saya berikan kepada Anda. Bahkan jika itu membutuhkan penjelasan, lalu bagaimana kamu menjelaskan bahwa kamu datang ke sini untuk mencariku sekarang? Reynoldson sangat marah. Dia menjawab, apakah Anda tahu seberapa besar tekanan yang diberikan Dewan dan rapat pemegang saham selama 10 jam terakhir? Mereka semua berpikir bahwa saya berkolusi dengan Anda untuk menjual merek nasional terbesar di Finlandia. Apa lelucon? Anda hanya pencari nafkah kelas atas. Bahkan jika Anda memiliki beberapa saham di tangan, mereka hanya minoritas kecil. Jika saya ingin berkolusi dengan seseorang, itu dengan pemegang saham utama di dewan-dewan. Kenapa aku mau berkolusi kamu? Jasper bertanya secara retoris.
Reynoldson terkejut, dan wajahnya berubah ungu karena dendam. Lalu mengapa kamu datang kepadaku terakhir kali? Reynoldson bertanya. Untuk itu, tentu saja. Itu untuk menentukan apakah saya akan berhasil atau tidak. Akan sangat bagus jika ada kesempatan untuk bekerja sama, tapi tidak apa-apa jika tidak ada. Jasper mengangkat bahu. Pada saat ini, Jasper adalah penjahat dari timur di mata Reynoldson. Lain, aku tidak tahu apakah ini strategi negosiasimu, tapi aku harus memberitahumu bahwa jika kamu melakukan ini, itu hanya akan membuat peluang suksesmu semakin tipis. Reynoldson kemarahannya yang membara. Dia memandang Jasper dengan tenang dan berkata, sulit bagi orang asing untuk memahami apa arti Nokia bagi warga Finlandia. Mungkin ada beberapa kemungkinan bagi Anda untuk mendapatkan Nokia jika Anda low profile dan melewati semua level yang diperlukan. Tapi sekarang Anda telah dikenal di seluruh negeri. Menurut Anda siapa yang akan menjual sahamnya kepada Anda di bawah tekanan luar biasa seperti itu dari dunia luar? Jasper tertawa mendengarnya dan berkata, mereka akan menolak saya, tapi mereka tidak akan menolak dolar AS. Apa bedanya bagi saya? Apakah sebuah perusahaan kuat dan spektakuler bagi orang Finlandia? Bagi saya, yang saya lihat hanyalah perusahaan telepon seluler dengan aset yang layak dan teknologi yang baik, dan perusahaan ini terjebak dalam konflik antara pemegang saham dan manajemen. Jika salah secara tidak sengaja jatuh, kedua pihak akan menilai tanpa pandang bulu. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, perusahaan telepon seluler yang akan hancur pada akhirnya. Apakah Anda tidak mengerti ini atau apakah pemegang saham tidak mengerti ini? Baik, manfaatkan nilai saat ini untuk menguangkan dan pergi setelah menerima sejumlah besar dolar dari saya, atau menunggu Nokia dihilangkan. Setelah Jasper selesai berbicara, dia berdiri dan mengungkapkan Reynoldson. Dia melanjutkan, Tuan Reynoldson, Anda berdiri di atas tali dan ada tebing di bawah Anda, tetapi inisiatifnya ada di sisi yang berlawanan. Sekarang saya akan memberi Anda sebuah tiang, tetapi terserah Anda apakah Anda ingin menerimanya atau tidak. Namun, Anda harus mengerti bahwa saya dapat memberikan tiang saya kepada yang lemah karena lebih mudah bagi yang lemah untuk berkompromi, tetapi tidak berarti bahwa saya tidak dapat bersatu dengan yang kuat dan membunuh yang lemah terlebih dahulu. Reynoldson mengerutkan kening. Wajah persegi terjal dengan janggut yang khas Finlandia dipenuhi dengan konflik dan konflik. Dia membutuhkan sedikit waktu untuk mencerna ini atau mungkin menemukan cara untuk keluar dari situasi ini. Jasper tidak terburu-buru. Dia memperkirakan sekitar 20 menit berlalu, artinya dia masih punya 10 menit untuk terlibat dengan Reynoldson. Jasper akhirnya menang dalam negosiasi ini, dan dia tidak ingin mengacau saat ini. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu, tetapi saat Jasper mulai tidak sabar, Reynoldson berbicara. Lain, bagaimana Anda memastikan kesuksesan kami? Anda mengatakan bahwa saya hanya seorang manajer dan tim saya dan saya memiliki sedikit saham di Nokia. Kami hanya memiliki 3,7% dan tidak dapat mempengaruhi keputusan-keputusan, apalagi rapat umum pemegang saham. Pertanyaan ini membuat Jasper tertawa puas. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.